Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp, titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. 5 informasi penting dari bacaan yaitu 1. Labuan Bajo salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. 3. Pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat wisata di NTT. 4. Wisata unggulan NTT antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Dan 5. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara telah dibangun. Tuliskan informasi penting di kolom yang disediakan dan tambahkan gambar visual yang sesuai dengan informasi yang disampaikan. Labuan Bajo. Labuan Bajo salah satu desa di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, wisata unggulan Nusa Tenggara Timur antara lain Pulau Komodo dan Rinca. 3. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur seperti pelabuhan dan bandar udara telah dibangun. 4. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Ayo mengamati pada halaman 110. Carilah informasi yang lebih lengkap tentang Labuan Bajo dari berbagai sumber. Analisislah informasi-informasi tersebut untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh kegiatan pariwisata di Labuan Bajo terhadap perekonomian masyarakat di sekitar. Tuliskan analisismu dan presentasikan ke depan kelas. Pengaruh kegiatan pariwisata terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Masyarakat Labuan Bajo akan mendapat dampak positif dari kegiatan pariwisata, akan menggerakkan perekonomian setempat. Masyarakat Labuan Bajo akan mendapat dampak positif dari kegiatan pariwisata jika bahan makanan dan makanan yang dibeli di hotel, restoran, dan wisatawan berasal atau dipasok dari daerah setempat. Masyarakat Labuan Bajo akan mendapat dampak positif dari kegiatan pariwisata jika souvenir yang dibeli pelancong berasal dari masyarakat Labuan Bajo. Masyarakat Labuan Bajo
akan mendapat dampak positif dari kegiatan pariwisata jika transportasi lokal disediakan oleh pengusaha lokal. Masyarakat lokal akan mendapat dampak positif dari kegiatan pariwisata jika hotel dan restoran dimiliki oleh masyarakat setempat. Paling tidak masyarakat lokal pemilik tanah ikut memiliki saham hotel dan restoran yang dibangun. Tanah penduduk tidak dijual habis, melainkan disewakan kepada investor atau pemodal. Masyarakat Labuan Bajo akan mendapat dampak positif dari kegiatan pariwisata jika ada budaya lokal yang dikemas menjadi seni pertunjukan rutin. Nyanyian dan tarian adat bisa dikelola dengan baik menjadi pendapatan jika pemerintah membantu menyediakan acara malam kesenian di gedung atau lokasi kesenian. Masyarakat Labuan Bajo akan mendapat dampak positif jika penduduk setempat ikut memiliki homestay untuk disewakan kepada wisatawan. Ayo mengamati pada halaman 111. Bersama dengan temanmu, ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Yang pertama, perhatikan gambar-gambar di bawah ini, deskripsikan gambar tersebut. 2. Analisislah apa yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Dan 3. Dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Perhatikan kepada gambar 1 berikut ini. Deskripsi gambar yaitu penumpukan sampah sepanjang aliran sungai. Sungai menjadi kotor, aliran air tidak lancar atau tersumbat sehingga dapat menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu 1. Hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. 2. Hak untuk memanfaatkan lingkungan baik yang berada di dalam tanah ataupun di luarnya seperti air, udara, dan lain-lain. 3. Hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4. Hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 5. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dan 6. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi ketentuan seperti 1. Wajib menjaga kebersihan lingkungan. 2. Wajib melindungi dan menghargai hak asasi sesama manusia. 3. Wajib memajukan kesejahteraan khayalak ramai. Hal ini dimaksudkan agar semua warga saling menciptakan rasa peduli, toleransi, dan rasa saling menghormati di antara sesama. Dan 4. Wajib menjunjung dan melaksanakan hukum dan perundangan, di antaranya tentang hukum atau perundangan tentang lingkungan hidup, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang disebutkan sebagai berikut. 1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. 2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup. 3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. 4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. 5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan 6. Terlindunginya negara kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Perhatikan gambar kedua berikut ini. Deskripsi gambar yaitu pencemaran atau polusi udara di sepanjang jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu 1. Hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. 2. Hak untuk memanfaatkan lingkungan baik yang berada di dalam tanah ataupun di luarnya seperti air, tanah, udara, dan lain-lain. 3. Hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. 4. Hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan. 5.
hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. 6. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Dan 7. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi ketentuan seperti 1. Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. 3. Wajib menjunjung dan melaksanakan hukum dan perundangan, diantaranya tentang hukum atau perundangan tentang lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Dan 4. Wajib melindungi dan menghargai hak asasi sesama manusia. Pada gambar ketiga, deskripsi gambar yaitu poster ajakan untuk menghijaukan kembali lingkungan sekitar. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu 1. Hak pada kelangsungan hidup. 2. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup. 3. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak. 4. Hak untuk menikmati sumber daya alam. Dan 5. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi ketentuan seperti 1. Wajib menjunjung dan melaksanakan hukum dan perundangan seperti perundangan tentang lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. 2. Wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dan 3. Wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Pada gambar keempat, deskripsi gambar yaitu baliho ajakan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu 1. Hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. 2. Hak untuk memanfaatkan lingkungan baik yang berada di dalam tanah ataupun di luarnya seperti air, tanah, udara, dan lainnya. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yaitu yang pertama, berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dan 2. Berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.